Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada tahun ini Allah masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Tentu kesempatan yang Allah berikan kepada kita, umur yang Allah berikan kepada kita, semestinya kita pergunakan untuk meraih ketakwaan, untuk meraih ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini. Mudah-mudahan segala sesuatu yang kita lakukan akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan segala daya dan upaya usaha yang kita lakukan untuk senantiasa beribadah, melakukan sesuatu itu meniru dan menteladani dari Rasulullah. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya, diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya yang istiqomah di dalam menjalankan sunnahnya. Dan di yaumul mahsyar nanti mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sahabat Darussalam rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sesuatu tentang tausiah, yaitu meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tentu suatu rahmat atau kasih sayang yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah sesuatu yang kita damba-dambakan. Rahmat Allah berarti suatu konsep kasih sayang yang Allah berikan kepada kita, suatu karunia yang Allah berikan kepada kita, bisa dengan bimbingan, bisa dengan ampunan, dan juga kebahagiaan yang kita rasakan, yang kita dapatkan dalam meraih suatu solusi dari persoalan-persoalan yang kita hadapi di dunia ini. Tentu menjadi suatu dambaan bagi setiap muslim bahwa rahmat Allah itu adalah satu tujuan yang tentu tidak bisa kita pandang remeh. Karena rahmat yang Allah berikan kepada kita itu menandakan bahwasanya kita adalah umat, kita adalah suatu hamba yang mendapatkan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sahabat Darussalam rahimakumullah. Pada kesempatan ini ada beberapa kiat yang bisa kita sampaikan atau yang saya sampaikan untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah berusaha taat pada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha bagaimana kita senantiasa dalam kehidupan, di dalam problem dan persoalan-persoalan hidup yang kita lakukan harus mengacu kepada perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Kita menjalankan segala perintah yang Allah berikan,
yang Rasul sampaikan, dan tentu juga menjauhi dari segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang selanjutnya adalah bagaimana kita untuk berusaha taat pada Allah adalah dengan cara kita beramal soleh. Seperti seorang guru mendidik siswa kita secara penuh dengan tanggung jawab, itulah bagian dari amal soleh yang nantinya insya Allah akan menjadi pundi-pundi amal pahala bagi kita. Dan juga kemudian berusaha taat kepada Allah adalah dengan kita menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah. Sahabat Darussalam rahimakumullah. Yang kedua, kiat yang harus kita lakukan adalah dengan ikhlas dalam berbuat baik. Seperti yang sering kita dengarkan, ikhlas, sabar, itu adalah salah kata-kata yang di dalam mengucapkannya gampang, mudah diucapkan, tetapi dalam pengamalannya itu sangat berat dan penuh dengan perjuangan agar setan tidak menggelincirkan hati kita dari niat semula yang kita lakukan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan harus benar-benar kita berusaha agar ikhlas karena Allah, hanya mengharapkan ridho Allah tanpa mengharapkan dari manusia. Pasti balasan yang diberikan oleh Allah kepada kita jauh lebih besar dari apa yang kita harapkan terhadap manusia. Itu yang kedua. Jadi yang kedua adalah kiatnya bagaimana kita ikhlas di dalam berbuat baik. Yang ketiga adalah memperbanyak zikir dan doa. Salah satu sarana upaya yang kita lakukan agar Allah menyayangi kita, agar Allah memberikan kasih sayang kepada kita, membimbing kita, mengampuni kita, dan tentu menjaga diri kita dari segala tantangan-tantangan dan halangan yang akan mempengaruhi keimanan kita adalah dengan kita banyak berzikir dan berdoa. Zikir dan doa adalah salah sarana upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semakin banyak kita berzikir, semakin tenang hati kita, semakin dekat kepada Allah. Semakin banyak kita berdoa, semakin yakin kita akan ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin yakin dengan kealfaan kita, kelemahan kita. Dengan kita banyak berdoa kepada Allah, Allah sayang kepada kita. Allah akan memperhatikan kehidupan kita, membimbing kita. Dan yang keempat adalah dengan menjaga hati dan perilaku kita. Tentu dalam kehidupan ini bagaimana kita menjaga hati kita, bagaimana menjaga perilaku kita agar sesuatu yang kita lakukan tidak melanggar dari apa yang Allah gariskan. Kita berusaha untuk berbuat baik. Ketika hal itu setan tidak akan tenang melihat apa yang kita lakukan. Dia berusaha menggelincirkan, berusaha agar sesuatu yang kita lakukan tidak bernilai di sisi Allah. Sahabat Darussalam rahimakumullah. Yang selanjutnya, yang kelima adalah dengan bertobat dan memperbaiki diri. Ini adalah kata-kata kunci atau hal yang harus benar-benar kita pegang. Bagaimana kita bertobat? Tentu dalam bertobat ini kita harus meyakini dan harus sadar ketika apa yang kita lakukan tidak luput dari salah. Sebagai manusia tentu kita pasti memiliki kesalahan, tetapi kesalahan yang kita lakukan akan kita rasakan, akan kita evaluasi, ada introspeksi diri, bagaimana perilaku kita. Tentu banyak salah, maka itu kita mohon bertobat kepada Allah. Kita mohon ampun kepada Allah agar senantiasa sesuatu yang kita lakukan benar-benar mendapatkan bimbingan dan ampunan dari Allah. Kita harus benar-benar menyadari, kita harus benar-benar bertobat. Tentu yang pertama
Kita syarat yang umum kita dengar, syarat bertobat itu adalah pertama kita menyesal dan menyadari semua kesalahan. Yang kedua adalah bagaimana kita tidak akan mengulangi lagi, dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengganti dengan perbuatan-perbuatan amal yang lebih banyak. Itu saja sebagai tausiah kita pada kesempatan ini, adalah tadi kiat-kiat bagaimana kita meraih dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita benar-benar pada bulan Ramadan ini mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.